Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Setelah melihat kondisi seperti ini dan Sayyidina Abu Bakar mendengar doa Nabi, maka Abu Bakar keluar dari kemahnya dan menyerukan kepada kaum musliman. Ya, seruannya bukan marilah kita perang. Wahai kaum muslimin, para sahabat Nabi, mari kita menuju surganya Allah. Wah, jadi diajak tante lain diajak perang, diajak mari menuju surganya Allah. Nah, mendengar itu, nah ini salah satu ciri jalma iman. Ketika ada seruan menuju surganya Allah, maka tidak ada lagi rasa takut di dalam hatinya. Ya. Cek urang mah gimbir ketir teu aya, hilang sama sekali. Ya, mereka tumbuh semangatnya, berani untuk melakukan peperangan. Nah, kemudian akhir cerita, alhamdulillah perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. Ya, di antaranya adalah lebih dari 70 orang kafir Quraisy meninggal. Kemudian 70 orang lagi menjadi tawanan perang dan sisanya kabur. Sisanya kabur meninggalkan peperangan. Ya. Kemudian setelah itu ketika mereka kabur, langsung si kelompok tadi teh anu tiga rgunya Kangjeng Nabi nyusun 3 rgu, sargu nama ngalingkung Kangjeng Nabi, bisi naon? Bisi ada pasukan musuh anu bersembunyi ya, sehingga mengarogahala Nabi. Aya anu sakelompok ngejar musuh supaya musuhnya semakin lama semakin menjauh dari peperangan. Dan ada sekelompok lagi mereka yang mendatangi tempat perang ya, mengumpulkan mayat-mayat dan mengumpulkan juga adalah gonimah, pampasan perang. Nah, terkumpullah macam-macam ya. Ada ayat pedang, ayat panah, ayat macam-macam peralatan perang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, termasuk di dalamnya ada perhiasan ya, ada perhiasan yang kemudian itu adalah 3 kelompok ini biasanya dari baheulana meureunan gitu. Ketika ada apa? Ketika aya rezeki mah rezeki gitu. Karena tadi mah teu inget keur perang mah teu inget karena naon? Teu inget karena pampasan perang. Ya, perang pokoknya untuk menegakkan agama Allah. Tapi ketika pas perang usai, kemudian terkumpul barang-barang seperti itu, maka kemudian mereka bersengketa. Terjadilah friksi di antara 3 pasukan ini. Kata orang yang menjaga Nabi, kami lebih berhak terhadap pampasan perang ini, terhadap gonimah ini, karena kamilah yang menjaga Nabi dari kemungkinan akan dibunuh oleh tentara kafir. Kata orang yang mengejar musuh, kami lebih berhak karena kamilah yang mengusir tentara-tentara kafir sehingga keluar dari peperangan. Kata orang yang mengumpulkan, lah kami kan sudah megang ya geus mawa ya geus dikumpulkan, pira aku teu kabagean gitunya, ieu mah bagian hak kami. Nah, kemudian Rasulullah sebetulnya dia tidak bingung. Ya, sebetulnya dia tidak bingung. Tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Anfal ini. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil anfal tentang gonimah, sisa pampasan perang. Kulil anfal, setiap gonimah lillahi eta kagungan Gusti Allah war rasuli sareng kagungan Rasulullah.
fattaqullaha, maka takutlah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan jalinlah kembali hubungan di antara kalian, dzata bainikum, ya. Jalinlah kembali hubungan baik di antara kalian. Wa atiullaha, dan taatlah kamu kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasulullah, in kuntum mu'minin. Jadi ketaatan para tentara Rasul, para tentara Badar saat itu, ya, itu semata-mata karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Rasul mengatakan itu, kemudian ya mereka ya barijeng bingung berenanya, barijeng bingung kumaha ieu teh nya, nah ieu teh hak Rasul teh dicanak sadayana ku Rasulullah atau Nabi kumaha. Ya. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa kemudian Rasulullah SAW membagi rata ghanimah itu kepada seluruh tentara yang ikut pada perang Badar. Sebelum ayat yang kedua, saya ingin melihat di sini bahwa betapa ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu melebihi dari apa yang terpikirkan, ya. Bayangkan tadi geus hayang perebut, pahayang-hayang karena naon? Karena ghanimah. Begitu Rasulullah mendapat wahyu Allah dan mengatakan bahwa anfal itu adalah haknya Allah dan Rasulnya, maka kemudian mereka berserah begitu saja. Ya, tunanyakeun gitu. Wah, banyak gitu Rasulullah gitu sugan. Lamun ayeuna masih gana protesnya. Ya, eta tim sukses geuningan. Manya ayeuna geus meunang, ya. Geus meunang urang teu kabagian jadi komisaris gitu nya. Pan parebut yang jadi komisaris. Geus lah tong jadi komisaris, anu mah jadi baser we cenanya. Dibayar jadi naon? Jadi cebong. Ah, dibayar 7 triliun setahun keur mayar naon? Mayaran cebong tanya tinggal di dina APBN, ya. Nah, itu karena apa? Karena setelah menang itu mereka sama, ya. Jadi ketika pemilu kemarin itu sama, yang menang, wah iya bagian saya yuk. Nu ieu hayang jadi menteri, nu ieu yang jadi komisaris utama perusahaan, nu ieu hayang jadi komisaris saja, ya. Tapi kan ngadadak nu tadina perusahaan teh sabaraha hiji ngadamel anak-anak perusahaan. Keur naon? Keur ngabagi, ya. Keur ngabagi naon jabatan. Aya keneh nu can kabagian. Akhirnya aya naon? Kelompok anu eta nya buzzer, dibayaran buzzer teh ku APBN. Nah, tapi harita ya Rasulullah umat Kangjeng Rasulullah yang ada pada waktu itu serta merta mereka tidak mengharapkan apa-apa, menyerahkan seluruhnya kepada Kangjeng Nabi. Nah, kemudian setelah itu Nabi baru membagi secara merata.